Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah para sedulur, mudah-mudahan semuanya dimanapun berada diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin, Allahumma amin. Ngapain ya? Baiklah, karena nggak ada pembahasan malam ini, karena barusan ada yang WA, ada yang minta dibahas, ada yang request, coba tolong katanya melalui WA Jepri bahas tentang ciri-ciri guna-guna santet, sihir, pemisah rumah tangga, katanya begitu mintanya. Ciri-ciri pasangan yang kena santet guna-guna, intinya minta ciri-ciri pelet pemisah rumah tangga, begitu kali ya. Baiklah, untuk kali ini saya akan bahas tentang ciri-ciri pelet pemisah rumah tangga para sedulur, karena ada yang request, ada yang minta. Baiklah, malam ini saya akan jawab karena baru stay di tempat baru pulang gitu. Ciri-ciri pasangan yang terkena pelet pemisah, begitu banyak pengalaman, begitu banyak penanganan, pengaduan, pengalaman tentang orang yang kena sihir guna-guna pelet pemisah. Apa sih pelet pemisah? Karena banyak sebab ya. Gitu. Di sini saya akan bahas versi saya aja yang udah saya alami, entah dari keluhan pasien, entah dari kehidupan saya pribadi. Itu saya akan utarakan di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Begitu para sedulur. Jadi untuk kali ini saya akan menjawab komen ataupun request dari para sedulur tentang ciri-ciri pelet pemisah rumah tangga gitu. Karena banyak sebab, banyak akibat. Pelet pemisah rumah tangga ini banyak sekali yang dibilang gara-gara tadinya hubungannya baik, rumah tangganya baik-baik saja, sehingga tiba-tiba menjadi masalah, menjadi tidak suka, menjadi perpecahan, perceraian akibat ada unsur orang ketiga ataupun unsur dari orang sebelah, begitu para sedulur. Jadi banyak lah gitu. Tadinya hubungannya baik-baik, kecintaannya emang bagus gitu, karena menikah itu berdasarkan cinta mungkin kan, begitu. Kalau tidak cinta nggak mungkin dinikahin, begitu. Jadi berdasarkan cinta itu, tiba-tiba cerai ataupun tiba-tiba tidak suka dengan seketika, sekejap mata berpaling, entah ke orang lain, entah ke siapa gitu. Ada banyak sekali mungkin tanda-tanda ini, ciri-ciri ini ada di para sedulur ataupun ada di orang yang memintanya gitu. Kali ini saya akan jawab sebabnya dari mana gitu. Karena pada intinya sebabnya banyak gitu sebenarnya, bisa jadi. Tapi untuk kacamata saya ini tentang secara mistiknya dulu dah. Secara mistik, secara spiritual banyak sebab. Di sini akan saya jelaskan cara mistiknya dulu, secara spiritualnya dulu gitu. Tentang pelet pemisah rumah tangga. Misalkan
Sababnya begini, rumah tangga baik-baik aja, tapi secara seketika tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, tiba-tiba nggak suka, tiba-tiba hatinya dirubah gitu, berubah sendiri. Ada sebab, entah biasanya bukan dari orang jauh, biasanya dari keluarga, biasanya entah misalkan contoh aja, contoh misalkan dari mertua yang kurang suka sama menantunya sehingga mengakibatkan seperti itu. Ada juga dari saudara yang tidak suka sehingga mengakibatkan seperti itu. Ada juga dari tadinya si cewek ini atau si cowok ini punya pacar, hubungan udah lama, tiba-tiba nikah sama si dia sehingga dendam atau sakit hati, datanglah kepada orang yang mempunyai kemampuan seperti itu gitu. Misalkan ya contoh, misalkan mertua kita nggak suka kepada menantunya sehingga datang kepada orang yang bisa untuk tujuannya meminta agar si anaknya itu pisah bersama si menantunya karena ada unsur tidak suka. Banyak sekali yang berdasarkan seperti itu, yang tidak suka gitu para sedulur. Banyak dengan sebab seperti itu, entah dari saudara, dari orang tua, dari mantan kita gitu. Karena secara mistik, secara spiritual, sebenarnya ilmu pelet pemisah ini bagusnya dilakukan kepada pasangan yang tidak baik. Seperti apa sih pasangan yang tidak baik? Contohnya seperti pasangan kita yang baik, misalkan sah, pasangan yang salah, terus datang orang ketiga, entah si suaminya ini selingkuh atau si istrinya ini selingkuh. Nah, boleh dilakukan secara spiritual untuk memisahkan antara si hubungannya yang tidak baik ini, yang tidak sah ini, perselingkuhannya ini dipisahkan. Itu bagus sebenarnya. Jangan digunakan untuk memisahkan pasangan yang sah, suami istri yang sah dipisahkan. Wah, gak bagus gitu. Itu para sedulur. Kita lanjut ke ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama, biasanya orang yang terkena sihir ataupun guna-guna pelet pemisah ini, biasanya tanda-tandanya si pasangan ini, entah suaminya entah istrinya, itu mengalami sering bermimpi buruk. Sering bermimpi buruk, mimpinya itu berkali-kali, bisa seminggu 2 kali atau berturut-turut dalam setiap tidur dia bermimpi. Mimpinya itu aja. Contohnya, contoh kecilnya lah, mimpinya itu pakaian suaminya dipakai orang lain, entah pakaian istrinya dipakai orang lain. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya mimpi buruknya seperti itu. Banyak lagi mimpi-mimpi yang lain yang mengunsurkan ke situ. Gitu para sedulur. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang udah masuk dalam ranah kekuatan gaib pemisah pelet, pemisah rumah tangga. Tapi mimpinya itu berkali-kali, gak cuma sekali aja. Setiap malam dimimpiin itu aja, mimpiin buruk mulu, mimpiin ya seperti itu. Contohnya baju suami dipakai orang ataupun apalah gitu. Nah, yang lain-lain itu ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri yang kedua para sedulur, si pasangan ini yang tadinya cinta banget, yang tadinya sayang banget, yang tadinya dedeh gitu banget, tiba-tiba berubah dengan seketika, berubah drastis gitu. Tadinya cinta menjadi tidak cinta. Itu yang ciri-ciri yang kedua, berubah drastis. Itu ciri-ciri yang kedua, yang tadinya cinta dengan seketika tidak ada sabab, tidak ada alasan apapun, tiba-tiba benci aja, benci, nggak suka aja gitu. Itu ciri-ciri yang kedua. Untuk ciri-ciri yang ketiga, si pasangan ini selalu membesar-besarkan masalah. Misalkan ada masalah ya cuman keceletot dikit lah ngomong, ataupun
apalah bahasa gitu kan, selalu dibesar-besarkan, selalu aja dibikin ribut masalah ini. Masalah yang kecil selalu digede-gedein. Ntar tuh masalah apa aja dari omongan, entah dari perilaku, entah dari sikap, itu selalu dibesar-besarkan sehingga membuat si pasangan ini berantem yang dahsyat. Begitu para sedulur, itu ciri yang ketiga ya. Untuk ciri-ciri yang keempat, orang yang masuk dalam ranah kategori kena pelet pemisah, dia itu selalu kalau lagi di rumah, lagi deket, bawaannya gedek aja. Entah suaminya, entah istrinya, bawaannya gedek aja, selalu memuncak emosi aja, pengennya berantem aja, pengennya beradu mulut aja, pengennya udah berantem aja gitu, pengennya cekcok mulu, setiap deket cekcok gitu. Entah misalkan entah dari teleponan, entah dari deket, selalu aja berantem, mengusurkan berantem gitu, salah pahaman. Itu ciri-ciri yang keempat. Untuk ciri-ciri yang kelima, dia itu selalu berubah pandangannya. Yang tadinya ngelihat suaminya paling ganteng sedunia, paling ganteng, paling gagah sedunia, nggak ada lagi lelaki lain ataupun nggak ada lagi wanita lain yang paling cantik selain istriku gitu, nggak ada lagi lelaki lain yang paling ganteng adalah suamiku. Begitu pandangan pertamanya. Oh, tiba-tiba pandangannya berubah, seketika itu berubah dari pandangannya. Ngelihat suaminya, padahal dia udah dangdan seperti biasa, udah keren penampilannya, dilihatnya jelek aja, ramijud aja dilihatnya gitu. Entah suaminya, entah istrinya, selalu melihat dalam pandangan itu jelek aja, kusut, kumel, ataupun gak enak dipandang aja, sehingga menimbulkan permasalahan, selalu menimbulkan pandangan yang gak enak, gak suka, jealous gitu, benci. Nah, itu ciri-ciri yang kelima. Untuk ciri-ciri yang kelima, berubah pandangannya yang tadinya paling ganteng, paling cantik, menjadi paling jelek. Selalu melihat suami ataupun istri itu paling jelek aja, selalu jelek. Tapi kalau ngelihat cewek di luar sana, cowok di luar sana, selalu berbunga-bunga, pengennya keluar, jalan, main, ngelihat cowok lain atau ngelihat cewek lain, gak betah di rumah. Itu berakibatkan unsur dari pelet pemisah itu para sedulur. Untuk ciri-ciri yang keenam, itu selalu bersalah paham dari segi apapun, ngomong baik-baik selalu salah paham, selalu salah tangkap, selalu salah aja pendengarannya, sehingga tetap aja akhirnya berantem juga. Ngomong sedikit padahal omongannya udah benar, selalu salah, selalu disalahkan. Kenapa itu? Karena di situ omongannya itu, perilakunya itu selalu ditunggangi dengan energi-energi yang tidak baik, yaitu energi pelet pemisah itu, sehingga membuat berantem mulu, sehingga membuat salah mulu, membuat salah paham, salah pendengaran, salah ucap. Jadi selalu ada aja masalah. Itu ciri-ciri yang keenam para sedulur. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya, ciri-ciri pelet pemisah itu dalam rumah tangga. Untuk yang ketujuh, selalu aja tidak ada yang namanya hasrat bilahi. Selalu aja tidak ada hasrat bilahi ataupun hasrat antara gimana sih suami istri kasih sayang, tidak ada. Yang namanya pengen mesra-mesraan itu tidak ada, selalu dijauhkan gitu. Itu ciri-ciri yang ketujuh para sedulur. Selalu dibuat tidak nyaman. Apabila dekat sama istri, si lakinya menjauh. Apabila suaminya dekat, istrinya menjauh. Apabila berduaan, selalu dibuat gelisah, selalu dibuat tidak nyaman, selalu dibuat pengen jauh aja, pengen pergilah, dibuatnya pengen keluar lah, atau pengen gimana lah. Itu selalu dibuat tidak nyaman ketika dekat, ketika ada di rumah gitu.
Itu ciri-ciri yang ketujuh para sedulur. Ciri-ciri yang kedelapan itu selalu aja, untuk ciri-ciri yang kedelapan pelet pemisah rumah tangga, selalu aja dia itu dalam segi misalkan tidur gitu, tidur bareng aja. Biasanya kalau orang udah masuk dalam ranah pelet pemisah ini, yang biasanya tidur berhadapan, mukanya berhadapan begitulah ya, tidur suami istri kan tidur misalkan berhadapan, itu tiba-tiba gak mau aja berhadapan, selalu patonggeng-tonggeng lah, cok orang bahasa Sunda mah, cok bahasa urang mah patonggeng-tonggeng, lamun sarete patonggeng-tonggeng, mungna paharep-harep gitu. Kena boga bos oge ari namanya jadi suami istri gak jadi masalah. Tapi kalau udah ditunggangi sesuatu energi yang tidak baik, itu pengennya adu pantat aja, jauh-jauhan tidurnya, tungging-tungging belakang-belakangan lah gitu. Karena selalu dijegal, dihalangi, ada dinding pemisah di situ. Apalagi ini yang bahaya, ketika diajak berhubungan kewajiban itu selalu menolak para sedulur. Itu yang bahaya. Kalau pelet ini udah masuk dalam ranah hal itu dihilangkan hasratnya, dihilangkan itunya lah gitu. Jadi ketika diajak hubungan, entah suaminya yang ngajak hubungan atau istrinya yang ngajak hubungan, selalu nolak. Misalkan si suaminya ngajak hubungan, istrinya yang nolak. Ganti hari istrinya yang ngajak hubungan kepada suaminya, selalu menolak. Selalu aja begitu, sehingga membuat kacau balau, istri nggak betah di rumah, suami nggak betah di rumah, nggak nyaman rasanya, nggak betah, nggak asik, kecintaan udah hilang, rasa udah hilang, kenyamanan udah hilang. Nah, itu ciri-ciri yang kena terpengaruh oleh ilmu hitam, ilmu pelet pemisah rumah tangga para sedulur. Banyak sekali orang yang mengadu, yang datang ke sini, yang bercerita ke sini mengalami seperti ini. Makanya kalau emang ada ini yang saya sampaikan tadi, ada di pada sedulur semua, ada di para penonton semua gitu. Jangan diikutin rasa itu, dilawan rasa itu, obatnya itu dilawan. Bila perlu minta sama kita punya Tuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam bangun terus ngaji, minta ampunan, bertobat, mungkin ada kesalahan atau mungkin bagaimanalah gitu, minta pertolongan agar rumah tangga ini diselamatkan, dikasih jalan, dirukunkan kembali, diakurkan kembali. Jangan sampai diikutin sehingga membuat jadi perpisahan para sedulur. Itu yang bahaya. Jadi saya cuma menyarankan, saya cuma menyampaikan, kalau ada yang saya sampaikan tadi itu di para sedulur ngerasain hal seperti ini yang saya bilang, segeralah berkomunikasi kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta petunjuk agar keluarga agar diselamatkan, agar dirukunkan kembali. Kalau para sedulur nggak nemukan juga solusinya, dengan berkomunikasi sama Tuhan, meminta kepada Tuhan belum ada jawaban, segeralah cari orang yang dewasa, yang bisa memberi nasihat, yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa memberikan jalan keluar tentang kehidupan kita. Itu para sedulur, gimana minta pertolongan, minta jalan keluar agar keluarganya bisa rukun kembali, bisa nyaman kembali, bisa harmonis kembali. Itu para sedulur. Jadi banyak faktor, banyak cara, karena kita dalam kehidupan ini nggak semuanya orang pro sama kita, suka sama kita. Itu para sedulur. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini meskipun sedikit, meskipun secuil, mudah-mudahan bermanfaat, dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi para sedulur. Jadi kalau video ini lewat di YouTube kalian, cobalah tonton
gitu, tonton sedikit ataupun ya tontonlah, mudah siapa tahu ini ada dalam diri sampean, sehingga pada sampean itu gak sadar gitu. Saya ini hanya menyadarkan ataupun memberitahu gitu. Siapa tahu kalian merasakan itu tapi kalian tidak sadar kalau itu sesuatu yang tidak baik, yang akan menimbulkan masalah, merusak masalah itu. Jadi segera komunikasi kepada orang tua yang kita yakini, yang kita percaya, atau guru kita punya guru ngaji, kita konsultasi begitu para sedulur. Tuh, yang belum subscribe, yang nonton video ini, alangkah baiknya di subscribe dulu para sedulur, di klik tombol loncengnya, lalu di klik tanda sukanya, yaitu berikan jempol. Itu para sedulur, biar saya ketika saya santai, gak ada tamu, gak ada, bukan waktunya jadwal melatih gitu, saya bisa memberikan edukasi atau pemahaman lagi di kala saya santai para sedulur. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.